Menyatakan jasad korban kebakaran Glodok Plaza dalam kondisi sulit diidentifikasi, sehingga prosesnya akan membutuhkan waktu lebih lama. Sementara proses pembersihan Glodok Plaza yang terbakar mulai dilakukan oleh pihak gedung tanpa mengganggu tempat kejadian perkara. Kepala Bidang DVI Pusdokes Polri Kombes Ahmad Fauzi menyatakan kondisi korban yang terbakar serius sulit dikenal secara visual. Hasil identifikasi korban kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat akan diumumkan secara bersamaan setelah pemeriksaan sampel DNA antemortem dan postmortem selesai. Hingga kini, Rumah Sakit Polri telah menerima 14 sampel DNA dari 14 keluarga korban yang melapor ke Rumah Sakit Polri. Kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah ya, dalam arti ini terbakar serius sampai kita ketahui bahwa sulit untuk kita kenal secara visual. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini open disaster di mana siapa yang jadi korban, jumlahnya berapa masih kita belum jelas karena tempat ini kan tempat umum ya. Jadi yang masuk ke situ kita juga nggak tahu siapa. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang. Sementara itu, pihak pengelola Glodok Plaza mulai membersihkan gedung yang terdampak pasca peristiwa kebakaran 15 Januari lalu. Proses pembersihan tidak akan mengganggu tempat kejadian perkara. Pembersihan ini akan dimulai dari bagian gedung paling bawah yaitu basement, ke lower ground, ground floor, hingga lantai 1 dan 2. Pembersihan bagian bawah gedung Glodok Plaza ini bertujuan untuk menanggulangi drainase yang bocor serta pengangkatan puing-puing. Pengelola Glodok Plaza menyatakan proses pembersihan di area basement hingga lantai 2 tidak akan mengganggu tempat kejadian perkara. Melakukan pembersihan terutama yang puing-puing besar dulu, besi-besi yang besi-besi holo dari plafon yang berjatuhan kita bersihkan dari lantai 2, 1, GF dan LGF. Jadi fokus kita pertama ini pembersihan itu adalah pengeringan air dan pembuangan puing-puing besar agar nanti jika kedepannya sudah mendapatkan lampu hijau dari pihak terkait dan juga uji kelayakan dari gedung ya, itu bisa lebih cepat untuk beroperasional kembali ke depannya gitu. Sementara sejumlah warga juga masih mencari keberadaan anggota keluarganya yang diduga menjadi korban kebakaran Glodok Plaza. Salah satunya adalah keluarga Sinta Amelia yang menyerahkan laporan data-data Sinta ke pos DVI antemortem Rumah Sakit Polri. Ibu Sinta, Imelda, mengetahui anaknya berada di Glodok Plaza melalui teman-temannya yang juga bersama dengan Sinta saat terjadi kebakaran. Mohon doanya buat semuanya, semoga ada keajaiban, anak saya bisa ditemukan dalam keadaan apapun. Semoga ada keajaiban dari Tuhan. Karena saya nggak nyangka kalau ini bakalan terjadi. Dia anaknya kuat, survive, punya 1000 cara buat selamat. Mohon doanya buat semuanya ya. Hingga kemarin, Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah mengambil sampel DNA dari 14 keluarga yang diduga menjadi korban kebakaran Glodok Plaza. Tim Liputan, Kompas TV.